Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Rekesha Marsolina Manaldu dengan NIM 31S23009. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang difusi dengan reaksi kimia homogen. Jadi, fenomena yang terjadi di sini, untuk fenomena utamanya itu merupakan perpindahan massa yang disertai dengan reaksi kimia. Jadi, fenomena ini terjadi pada fenomena ini terjadi absorpsi gas, pelarutan, difusi, dan reaksi. Pada absorpsi gas, gas A berkontak dengan permukaan cairan B. Untuk pelarutan itu, gas A melarut ke dalam cairan B pada antarmuka gas cair atau pada saat Z sama dengan 0 dan konsentrasi A di titik ini dijaga konstan pada nilai kelarutannya yaitu CA0. Untuk difusi dan reaksi, begitu berada di fase cair, gas A akan liquid A akan berdifusi secara molekuler ke dalam cairan, yaitu dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan L. Nah, di saat yang sama, A bereaksi secara homogen dan irreversible, artinya ini satu arah dengan B, dan membentuk produk AB. Reaksi ini mengonsumsi A sepanjang jalur difusinya. Untuk asumsi yang digunakan yaitu sistem eh, terjadi secara steady state, reaksi homogen satu orde satu, yaitu laju konsumsi A hanya bergantung pada konsentrasi A-nya saja. Reaksinya irreversible, kondisi isotermal atau suhunya atau temperaturnya itu diasumsikan konstan, dan nilai CA0 pada Z sama dengan 0 itu diasumsikan konstan sepanjang waktu. Untuk elemen volume, CA0 di sini merupakan konsentrasi awal gas di permukaan cairan pada saat Z sama dengan 0. Untuk NaZ di sini merupakan flux molar gas A pada jarak Z. Yang di sini flux molar gas A pada jarak Z ditambah delta Z. Delta Z ini merupakan ketebalan lapisan cairannya. Nah, jadi volume dari irisan ini adalah S dikali dengan delta S. Selanjutnya untuk neraca massa, massa A yang masuk dikurangi dengan laju massa A yang masuk dikurangi dengan laju massa A yang keluar ditambah laju produksi dari laju produksi massa A dari reaksi homogen sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan laju tadi, kita harus mengalihkan flux dengan luas areanya. Sehingga NaZ pada saat Z dikali S dikurang NaZ pada saat Z ditambah delta Z dikali S dikurang K1 petik 3 dikali CA S delta Z sama dengan 0. Persamaan ini dibagikan dengan S delta Z. Sehingga kita akan mendapat persamaan satu, yaitu NaZ pada saat Z dikurang NaZ pada saat Z ditambah delta Z dikurang K1 petik 3 CA per delta Z sama dengan 0. Dari persamaan ini kita ambil limitnya, yaitu delta Z menuju 0, sehingga didapatlah persamaan diferensial, yaitu dNaZ per dZ ditambah K1 petik 3 dikali CA sama dengan 0. Nah, jika konsentrasi A sangatlah kecil, lalu pendekatan yang bagus tadi diabaikan. Pendekatan ini diabaikan dalam bentuk konveksi. Sehingga kita dapat NaZ sama dengan XA dikali NaZ ditambah NBZ dikurang CDAB dikali DXA per DZ.
Nah, karena tadi konsentrasi A sangat kecil, kita anggap itu 0. Jadi, 0 dikurang DAB dikali DCA per DZ. Kita dapatlah NaZ sama dengan min DAB dikali DCA per DZ. Nah, karena total konsentrasi molar C itu hampir seragam di seluruh liquid, di seluruh cairannya, maka dNaZ per dZ ditambah K1/3 Ca sama dengan 0. Nah, untuk nilai NaZ-nya ini kita substitusikan yang tadi, yang ini dari persamaan 3, sehingga didapat D dikali min DAB dikali DCA per DZ per DZ ditambah dengan K1/3 dikali Ca sama dengan 0. Kita dapat persamaan 4, yaitu DAB dikali D kuadrat Ca per DZ kuadrat dikurang K1/3 Ca sama dengan 0. Nah, untuk kondisi batasnya, pada saat Z sama dengan 0, maka Ca sama dengan Ca0. Pada saat Z sama dengan L, maka NaZ sama dengan 0 atau DCA per DZ itu sama dengan 0. Nah, kondisi batas pertama ini menegaskan bahwa konsentrasi A di permukaan dalam liquid itu di maintenance atau di dipertahankan ketika nilainya itu tetap C, Ca 0. Nah, pernyataan kedua bahwa tidak ada tidak ada A berdifusi melalui bagian bawah bawah wadah ketika Z sama dengan L. Jika persamaan 4 ini dikalikan dengan L kuadrat per Ca0 dikali DAB, maka kita akan dapat persamaan dalam bentuk tak berdimensi, yaitu D kuadrat dikali gamma per D zeta kuadrat dikurang P kuadrat dikali gamma sama dengan 0. Persamaan ini bisa didapat tadi dari persamaan berikut. Oke, selanjutnya gamma di sini sama dengan Ca per Ca0. Untuk zeta ini sama dengan Z per L. Dan untuk P sama dengan akar dari K1/3 dikali L kuadrat per DAB. Persamaan 7 tadi diselesaikan dengan kondisi batas tak berdimensi, yaitu pada saat zeta sama dengan 0, maka gamma sama dengan 1. Pada saat zeta sama dengan 1, maka D gamma per D zeta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan gamma zeta sama dengan C1 cos hiperbolik dikali P zeta ditambah C2 sin hiperbolik P zeta. Persamaan tadi didapat dari persamaan ini, yaitu Y sama dengan C1 cos hiperbolik AX ditambah C2 sin hiperbolik AX. Nah, ketika konstanta dari pengintegralannya dievaluasi, maka akan ditemukan bahwa C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan min sin hiperbolik P
per cos hiperbolik Q. Sehingga apabila kita substitusikan, kita akan mendapatkan persamaan gamma zeta sama dengan cos hiperbolik dari dikali Pi dikalikan dengan 1 dikurang zeta per cos hiperbolik Pi. Selanjutnya kita akan kembalikan ke notasi awal sehingga didapatkan untuk gamma tadi itu CAZ per CA0. Tadi di sini untuk gamma itu CA per CA0, untuk zeta itu Z per L, dan untuk Pi itu akar dari K1 petik 3 dikali L kuadrat per DAB. Dia kita substitusikan, jadi didapat tadi CAZ per CA0 sama dengan cos hiperbolik dari dikali akar dari K1 petik 3 dikali L kuadrat per DAB dikalikan dengan 1 dikurang Z per L per cos hiperbolik dari cos hiperbolik kali akar dari K1 petik 3 dikali L kuadrat per DAB. Nah, profil konsentrasi yang didapat ini apabila diplot, dia akan diplot ke gambar 18.41 ke gambar ini. Selanjutnya untuk konsentrasi rata-rata, CA average sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas L dari CA per CA0 dikali DZ per integral batas dengan batas bawah 0 dan batas atas L dari DZ. Ini sama dengan 1 per Pi cos hiperbolik Pi dikalikan dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas Pi dari cos hiperbolik X dx sama dengan 1 per Pi cos hiperbolik Pi dikali sin hiperbolik dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu Pi. Sehingga kita akan dapat persamaan 11 yaitu tan hiperbolik Pi per Pi. Nah, di mana adanya penggunaan variabel X itu sama dengan Pi dikali 1 dikurang Z per L. Nah, flux molar untuk menentukan flux molar di flux molar ketika bidang Z sama dengan 0 dapat ditemukan dari persamaan 3. Yang ini yaitu NAZ sama dengan min DAB dikali DCA per DZ. Sehingga didapatlah persamaan 12, yaitu CA0 dikali DAB per L dikalikan dengan Pi dikali tan hiperbolik Pi. Nah, jadi tadi NAZ pada saat Z sama dengan 0 sama dengan CA0 dikali DAB per L dikali CA0 dikali DAB per L dikalikan dengan Pi dikali tan hiperbolik Pi. Nah, hasil ini menunjukkan bagaimana reaksi kimia mempengaruhi laju pengabsorpsian gas A melalui liquid B. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.